Syifa Muda Yusri. Bapak Nandang Kasiana Jenderal Manajer terakhir Bapak Aan Smita Resuhin. Yang saya hormati Bapak Anda Agusni selaku Direktur Bluebird Group, dan juga pada Bapak Antani tamu kita, dan juga senior saya, juga yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu Vice President Bluebird Group, rekan-rekan General Manager serta pimpinan pool, rekan-rekan pengurus SPBBG baik di tingkat pusat maupun pool, rekan-rekan penerima penghargaan baik 32 tahun, 24, 16 dan 8 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT bahwa kita masih diberikan nikmat, sehat, walafiat, sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul bersama. Dan juga saya pribadi mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa saya masih bisa berkarya dan dipercaya di Bluebird Group. Kalau mengenai kesan, barangkali saya ingin tadi kalau Pak Martani cerita bagaimana asal-usul Bluebird, saya juga mau cerita sedikit bagaimana saya sejarah masuk Bluebird. Mungkin ini tidak dialami oleh staf yang lain pertama kali, khususnya nih waktu pertama kali saya masuk di Bluebird, lulus tes, waktu itu saya akan ditempatkan di speaker, tapi diminta orientasi di Pulau Ciputat, yang pada saat itu kepala bagiannya adalah Pak Ben Asli. Saya nggak tahu Pak Ben Asli mau pelonco saya atau apa. Saya disuruh masuk jam 4 pagi. Di rumah saya di Tebet. Akhirnya saya pagi-pagi naik mobil sayur pasar induk selama 3 bulan. Itu mungkin kesan kenapa saya tidak pernah lupa. Cuma saya pikir waktu itu bahwa itu tes mental. Kemudian setelah 3 bulan saya kembali ke pusat. Di pusat kepala bagiannya Pak Daryono. Pak Daryono waktu itu saya belum ada tempat dispatcher, sehingga saya ditugaskan sebagai checker taksi di Kartika Plaza. Orang tes dispatcher disuruh jadi checker, tes mental lagi Pak. Ya saya berusaha untuk menjalankan apa yang ditugaskan, maklum orang baru ya. Jadi orang baru ikut, ya suruh jadi checker di Kartika Plaza ya ikut.
Saya mikir gimana supaya jadi dispatcher ya, gitu kan. Ya oke, itu di K13 saya juga ada, saya sering bantu sehingga saya bisa ada kekosongan di dispatcher masuk. Kemudian bagaimana saya nggak lama dispatcher, dispatcher nggak lama juga, hanya setahun. Waktu itu saya ingat saya kerja berdua, kepala seksi saya udah pulang, saya belum pulang. Pada Riono telepon ke teman saya, rekan saya nggak perlu sebut nama karena juga masih di sini. Diminta untuk ketemu front office manager. Sebetulnya juga kepala seksi ini, untuk menjelaskan satu masalah. Teman saya bilang, wah saya nggak bisa pak, berat pak. Saya beri satu tanda daripada Riono, bicara saya tahu badannya mungkin udah lupa. Saya pikir kalau saya tolak sayang nih. Kalau saya bisa jadi kepala seksi. Kalau saya nggak bisa nggak apa-apa, kan saya bukan kepala seksi kan, itu yang ada ya. Alhamdulillah berhasil. Jadi sebulan saya jadi kepala seksi pak, benar loh. Ternyata betul. Nah kemudian saya ditempatkan di kepala di Syahid Jaya, bagian dispatcher. Waktu itu, nah ini setelah 1,5 tahun ya, saya mengenal pertama Bapak Dr. Purnomo yang waktu itu sebagai direktur operasi. Jadi kejadiannya Pak Pur setelah meeting dengan GM Hotel Syahid Jaya bersama Pak Daryono keluar dari hotel, ditanya ke saya, ini dispatcher kamu tandang namanya ya Pak, pulang jam berapa? Jam 2 Pak, kamu pusat? Waduh, sepanjang perjalanan nggak bisa tidur, nanti selesai pulang ke pusat? Nggak bisa ini Pak, bener mikir, salah apa gitu ya. Sampai di pusat, Pak Pur kan kita tahu sendiri kalau nanya Pak, apa yang kamu lakukan di Syahid Jaya tadi? Saya kata Pak turun, kenapa Pak? Kamu nggak usah takut, kamu ceritakan apa yang kamu lakukan, kok bisa taksimeter nggak ada masalah di Syahid Jaya? Nah, itu pertanyaannya rupanya Pak. Oh baru saya ingat. Apa yang saya lakukan? Saya katakan bahwa saya waktu itu minta izin ke General Manager Hotel Syahid agar saya bisa mengambil taksi lain selain Bluebird karena Pak Bluebird pakai hari sulit. Boleh diizinkan untuk membuat tamu. Kan dispatcher pakai jas Pak. Wah, saya keluar nyetopin taksi satu, Pak tamu saya di dalam. Ya, kasih tamu gitu ya. Ambil lagi satu sampai habis. Jadi ada masalah. Ngambilin taksi depan. Pak Pur waktu itu gini, kalau gitu, Anda mau nggak ke Hilton? Saya kasih waktu 3 hari. Pikirin, di Hilton problemnya lebih berat. Apa Pak? Waktu itu ada taksi gelap dan di motion service. Ya, saya kan oke aja ya, namanya prajurit dan juga kesempatan. Hilton kan waktu itu yang paling besar hotel, jadi naik grade. Kalau di dulu belum ada Grand Hyatt, saya akhirnya ke Hilton. Akhirnya Pak Pur kembali, saya dipakai Pak Pur waktu itu. Tandang, kalau kamu di hotel, kamu nggak akan bisa naik. Kamu paling tinggi supervisor. Tapi kalau kamu mau terus maju, kamu harus ke pool. Waktu itu saya tawarkan ke pool Buncit. Saya siap. Saya pindah ke pool Buncit. Waktu itu saya kurang diterima Pak di pool Buncit. Saya sempat agak frustasi. Nah, saya kepala pool saya Pak Handam waktu itu. Pak Handam. Tapi ini kenapa sih saya ingat? Karena ini ada agak aneh ya, agak maksudnya aneh, tapi saya ingat terus itu. Waktu itu saya frustasi, saya nggak ada Pak Handam. Kayaknya saya nggak diterima di sini. Lebih baik saya kembali ke hotel aja Pak. Apa yang disampaikan Pak Handam? Yang saya ingat sampai sekarang, dan ini sering saya sampaikan nih ke semua teman-teman, terutama yang pernah bekerja sama dengan saya. Pak Handam bilang, Pak Handam begini Anda, itu kan ibarat orang mancing. Mancing itu bagaimana kamu caranya mancing di air keruh tapi ikannya dapat. Kalau orang mancing di air yang tidak keruh, itu mungkin kan hanya udah kelihatan ikannya di sana, dapat. Ini airnya keruh, gimana ikannya dapat? Saya pikir ya juga sih ya. Akhirnya diajarin Pak Handam gimana strategi. Saya banyak belajar dengan Pak Handam waktu itu. Ya mungkin waktu itu saya dianggap orang-orang anak kesayangannya Pak Handam gitu. Karena saya sering berguru dengan Pak Handam. Alhamdulillah saya supervisor waktu itu 7 bulan. Sebelum saya menjabat sebagai kabak,
Saya ingat betul itu saya waktu itu diajak Pak Pur waktu buat bangun gedung ini. Tanam itu saya. Tanam udah hafal belum pengemudi-pengemudi di sini? Pur. Saya nggak hafal semua Pak. Yang saya hafal cuma yang bagus-bagus sama yang jelek-jelek aja. Cukup katanya. Cukup yang bagus-bagus sama yang jelek-jelek aja. Akhirnya 7 bulan itu saya langsung kepala bagian. Kepala bagian ya saya nggak terlalu banyak cerita karena yang jelas saya kepala bagian sebagai teman ngobrolnya Pak Pur kalau malam hari. Kenapa begitu? Karena saya senangnya pulang malam, pulang jam 9 malam. Ternyata benar, pertama adalah pesan dari orang tua saya. Kalau kamu ingin menjadi karyawan yang berhasil, maka kamu harus dikenal oleh big boss kamu. Artinya dikenal yang baiknya. Kalau Pak Pur kenalnya cuma 2 kalau menurut Pak Pur. Saya hafal cuma 2 tanda di Bluebird ini. Apanya apa yang hafal 2? Orang-orang yang terbaik dan orang-orang yang terjelek. Jadi orang yang terjelek, orang-orang yang pada keluar, turun gitu. Makanya Pak, siapa yang turun dari bola ini? Tahu siapa. Siapa yang naik? Tahu yang baik. Nah kita kalau mau motivasi, mau yang mana yang kita pilih? Ya kalau memang kita ingin maju, kita pilih yang terbaik. Jadi itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, ada pesan dari almarhumah Ibu Joko Sutono yang mungkin juga yang lain sudah pernah dengar. Yang pertama adalah semua orang tidak ada yang bodoh. Yang ada adalah orang yang tidak mau menggunakan akal pikirannya. Nah, itu. Kalau bahasa lainnya sih otak lu didengkul mungkin gitu ya. Jadi tidak ada yang bodoh. Artinya kita harus berusaha mencoba barangkali terus kita pergunakan akal pikiran kita. Kalau saya tadi tertarik oleh Pak Martani cerita. Waktu Pak Martani bilang pikir gimana caranya dapetin. Saya teringat itu bahwa itu sesuai dengan amanat almarhum. Karena kamu harus sering-sering dipakai atau pikiran kamu, kalau nanti jadi masalah. Kemudian yang kedua pesan dari almarhum juga, kalau bekerja jangan niatnya cari duit, bukan cari, kalau Bapak tadi cari tip tadi ya. Kalau ini jangan niatnya cari duit, jangan niatnya cari uang. Kamu yang kamu pikirin adalah bagaimana bekerja sebaik mungkin, uang pasti ikut. Itu yang disampaikan oleh almarhum. Alhamdulillah Pak, Bapak, Ibu, alhamdulillah. Anak saya pertama kuliah di UI sampai dengan selesai mendapat beasiswa dari Bluebird Prudili, ya dari mulai kuliah pertama. Ya saya kemarin waktu itu biar Bluebird Prudili itu untuk motivasi karena waktu itu saya sampaikan ke anak saya, kamu kalau mau dapat beasiswa di Bluebird harus dapat negeri. Waktu itu ketentuannya hanya di negeri yang dikasih beasiswa, nggak tahu kalau sekarang. Hanya negeri, jadi kamu harus dapat negeri kalau mau dapat beasiswa. Jadi itu kira-kira pengalaman saya, mudah-mudahan ini bisa untuk motivasi untuk saya sendiri, begitu juga Pak untuk rekan-rekan semua. Mungkin saya juga tentunya banyak kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf, dan sekali lagi saya atas nama penerima penghargaan 32, 24, dan 16 dan 8 tahun mengucapkan terima kasih kepada manajemen perusahaan PT Bluebird Group atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami juga mohon maaf apabila kami belum bisa memberikan yang lebih baik lagi terhadap perusahaan.